Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 4A dan 4B. Kali ini pembelajaran matematika kelas 4 semester ganjil. Bu Yuni jadikan 1 ya. Bisa dilihat videonya. Bu Yuni menerangkan materinya via video. Dibuka halaman 2. Kita buka bab 1 tentang pecahan. Ini ada persepsinya, halaman 2 ya. Bu Yuni baca dulu. Sita dan Dita adalah seorang sahabat. Suatu hari, Sita membeli kue bolu 1 loyang. Sita ingin membagi kue bolunya dengan Dita. Kemudian, Sita memotong kue bolu tersebut menjadi 2 bagian sama besar. Sita dan Dita masing-masing memiliki 1/2 bagian bolu yang sama besar. Bilangan 1/2 dalam matematika merupakan bilangan pecahan. Dapatkah kamu memberikan contoh bilangan pecahan yang lainnya? Bilangan pecahan juga dapat dioperasikan. Bagaimana cara mengoperasikan bilangan pecahan? Mari pelajari materi pecahan berikut untuk mengetahui lebih lanjut tentang bilangan pecahan. Pendalaman materi. Di sini kita disuruh mengamati gambar. Ini sebenarnya sebelum dipotong-potong ini bentuknya bulat. Ini pizza ya, kayak pizza. Setelah bulat ini dipotong menjadi 1, 2, 3, 4, 5. Karena awalnya tadi utuh 1 dibagi menjadi berapa bagian? 1, 2, 3, 4, 5. Tuliskan bilangan pecahan yang menyatakan gambar di atas. Berarti bentuk pecahannya dari gambar yang kita amati adalah 1/5. 1 kue dipotong menjadi 5 bagian. Sampai sini paham ya? Baik, kita lanjut. Sinta memiliki 1 puding coklat. Sinta akan membagikan puding coklat itu kepada Lisa dan Dea. Mereka mendapatkan potongan kue yang berbeda-beda. Perhatikan ilustrasi berikut. Lisa mendapat 1/3 bagian. 1/3 dibaca sepertiga atau 1/3. Maksudnya 1/3 bagian adalah dari 1 kue ini, 1 puding yang berbentuk lingkaran, ini dibagi menjadi 3 potongan, 1, 2, 3. Perhatikan bagian yang diwarnai gelap ini. Ini diambil, dikasihkan Lisa, jadi ini adalah 1/3 bagian. 1 dari 3 bagian ini maksudnya. Yang kedua, Dea. Dea mendapatkan 1/4 bagian. Jadi, dari puding yang berbentuk lingkaran, ini dipotong menjadi 4 bagian. 1, 2, 3, 4. Perhatikan 1 bagian potongan yang diwarnai gelap. Ini bagian Dea. Jadi Dea mendapatkan 1/4. 1/4 dibaca 1/4 atau 1/4. Ini yang dikatakan dengan pecahan. Lanjut bawahnya. Bilangan 1/3 dan 1/4 disebut bilangan pecahan. Pecahan dengan bentuk seperti itu disebut pecahan biasa. Pecahan biasa terdiri dari pembilang dan penyebut. Bisa dilihat ya tulisannya. Bentuk pecahan 1/3, 1/4. Angka yang di atas ini namanya pembilang.
Sedangkan yang di bawah garis ini namanya penyebut. Jangan sampai kebalik ya. Jadi yang di atas angkanya namanya pembilang. Kalau yang di bawah garis namanya penyebut. Bilangan pecahan adalah bilangan yang terdiri atas pembilang dan penyebut atau pembagi. Pecahan dapat dilambangkan dengan A per B, di mana A disebut pembilang dan B disebut sebagai penyebut. Baik, lanjut ke materi berikutnya, halaman 4. Di sini ada subbab menyederhanakan pecahan. Menyederhanakan pecahan dapat dilakukan dengan cara membagi antara pembilang dan penyebut dengan angka yang sama. Tadi dikatakan pecahan yaitu A per B, di mana A dikatakan sebagai pembilang dan B adalah penyebut. Untuk menyederhanakan pecahan ini antara pembilang dan penyebut dibagi dengan angka yang sama. Jika pembilang dibagi dengan angka 2, maka penyebut juga dibagi dengan angka 2. Jika pembilang dibagi 3, maka penyebut juga sama dibagi 3. Seterusnya seperti itu. Contoh, sederhanakan pecahan 8 per 12. Disederhanakan itu dibagi, dikecilkan lagi angkanya sampai tidak bisa dibagi lagi. Penyelesaian 8 per 12. 8 per 12. 8 bisa dibagi 4, 12 juga bisa dibagi 4. 8 dibagi 4 menjadi 2, 12 dibagi 4 menjadi 3. Jadi bentuk sederhana dari 2 per 18 adalah, jadi bentuk sederhana dari 8 per 12 adalah 2 per 3. Contoh real, Bu Yuni misalnya samen baginya dengan angka yang paling kecil dulu. Contoh tadi 8 per 12. Misalnya sama-sama dibagi 2. 8 dibagi 2 dan 12 dibagi 2. Hasilnya 8 bagi 2, 4. 12 dibagi 2, 6. Apakah masih bisa dibagi lagi? Bisa. Coba bagi 2 lagi. 4 dibagi 2 sama dengan 2. 6 dibagi 2 sama dengan 3. Apakah masih bisa dibagi lagi? Tidak. Jadi bentuk sederhana dari 8 per 12 adalah 2 per 3. Sekarang yang kedua yaitu pecahan senilai. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada 3 gambar. Bisa dilihat. Ada 3 gambar sama besar. Ini bentuk persegi ya, atau segi 4. Ini sama besar. Yang pertama, ini dibagi menjadi 2 bagian, di mana satu bagiannya diarsir. Jika dituliskan dalam bentuk pecahan, maka menjadi 1 per 2. Yang kedua, satu kotak dibagi menjadi 4 bagian dengan 2 bagian diarsir. Sama kan? Ini bentuk pecahannya adalah 2. 2 dari kotak yang diarsir, 2 per 4. Yang ketiga sama juga besar, cuman yang ini dibagi menjadi 6 bagian, di mana 3 bagian ini diarsir. Bentuk pecahannya adalah 3 per 6. Daerah persegi pada gambar di atas dibagi menjadi beberapa bagian yang sama.
Masing-masing gambar menunjukkan luar daerah yang diarsir. Ini bukan luar ya, ini luas. Salah ketik ini. Masing-masing gambar menunjukkan luas daerah yang diarsir. Luas diarsir pada masing-masing gambar tersebut sama, sehingga pecahan 1/2, 2/4, 3/6 ini bernilai sama. Selain menentukan pecahan senilai dengan menggunakan gambar, kamu dapat menggunakan cara berikut. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Perhatikan uraian berikut. Yang pertama, 1/2. 1/2 sama dengan sama-sama penyebut dan pembilang dikalikan 2. 1 kali 2, 2. 2 dikali 2 penyebut sama dengan 4. Jadi 1/2 sama dengan 2/4. Ini sama-sama dikalikan 2. Yang kedua, 1/2 dikalikan dengan bilangan 3. Pembilang 1 dikalikan 3 sama dengan 3. 2 penyebut dikalikan 3 sama dengan 6. Jadi 1/2 dikalikan 3 hasilnya 3/6. Yang ketiga, 1/2 dikalikan 4. 1 pembilang dikalikan 4 sama dengan 4. 2 penyebut dikalikan 4 sama dengan 8. Berdasarkan contoh hasil perkalian di atas, dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. 1/2 sama dengan 2/4 sama dengan 3/6 sama dengan 4/8. Baik, lanjut yang kedua, yaitu membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Kalau tadi mengalihkan dengan bilangan yang sama, sekarang yang kedua membagi dengan bilangan yang sama. Jika pembilangnya dibagi dengan angka 2, maka penyebutnya juga dibagi dengan angka 2. Perhatikan uraian berikut. 8/16. 8/16 sama-sama dibagi dengan bilangan 2. 8 pembilang dibagi 2 hasilnya 4. 16 penyebut dibagi 2 hasilnya 8. 4/8. Jadi 8/16 senilai dengan 4/8. Yang kedua, 8/16 dibagi bilangan 4. 8 pembilang dibagi 4 hasilnya 2. 16 penyebut dibagi 4 hasilnya 4. Jadi 8/16 senilai dengan 2/4. Yang ketiga juga seperti itu. Berdasarkan contoh hasil pembagian di atas, dapat disimpulkan bahwa pecahan senilai dapat diperoleh jika pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 8/16 senilai atau sama dengan 4/8, sama dengan 2/4, dan sama dengan 1/2. Jadi Bu Yuni ulangi. Untuk mencari nilai pecahan yang sama atau yang senilai itu dengan dua cara. Yang pertama, mengalihkan pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Yang kedua, membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan yang sama. Sekarang subtema yang ketiga, membandingkan bilangan pecahan. Terdapat dua metode dalam membandingkan bilangan pecahan, yaitu sebagai berikut.
Yang pertama, metode 1. Jika penyebut pecahan yang dibandingkan sama, maka kamu hanya membandingkan pembilangnya saja. Yang kedua, metode 2. Jika penyebut pecahan yang dibandingkan berbeda, maksudnya angka yang bawah ini berbeda, maka kamu harus menyamakan penyebut terlebih dahulu, kemudian membandingkan pembilangnya. Berikut cara menyamakan penyebut bilangan pecahan. Cara 1. Mengalihkan atau membagi pembilang dan penyebut dengan bilangan bulat yang sama sehingga penyebutnya menjadi sama. Yang kedua, mencari KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari penyebut dua bilangan pecahan tersebut. Nah, ini dipahami ya. Jadi kalau misalnya nanti ada soal membandingkan dua pecahan dan penyebutnya sama, maka tinggal membandingkan pembilangnya. Jika penyebutnya sama atau angka yang di bawah garis itu sama, maka tinggal membandingkan pembilangnya. Tapi jika penyebut atau angka yang di bawah garis tidak sama, maka harus dicari terlebih dahulu KPK-nya. Itu pakai cara yang kedua, kebanyakan pakai cara yang kedua. Penjelasan cukup sampai di sini. Untuk tugas mandiri dikerjakan langsung di LKS, silakan dikerjakan 1 sampai 5. Untuk yang tugas kelompok ini dikerjakan besok setelah sampean tonton video ini dikerjakan pas waktu sampean Google Meet sama Bu Yuni. Jadi nanti ini dikerjakan bersama. Setelah sampean lihat video, sampean kerjakan yang ini. Kalau misalnya nanti kedahuluan Google Meet, ini dilewati dulu. Kita bahas yang ini, kita kerjakan bersama. Kita kerjakan bersama pada waktu Google Meet. Untuk jadwal berikutnya nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang pecahan, di mana pecahan itu ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Ini nanti kita bahas, kita jadwalkan waktu pelajaran berikutnya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.